Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bagaimana cara memaksimalkan Ramadan bagi wanita yang sedang haid? Pertama, maksimalkan niat. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling penyayang terhadap hambanya tidak akan membiarkan hambanya terluput dari kebaikan begitu saja. Bahkan disebutkan orang-orang yang terhalang dari sebuah ibadah karena udzur syar'i dapat mendapatkan pahala ibadah tersebut walau dengan niat. Ketika para sahabat kembali dari perang Tabuk, Rasulullah SAW bersabda, "Inna bil Madinati aqwaman." Sungguh di Madinah ada suatu kaum, masirtum masiran, tidaklah kalian melewati suatu tempat, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian, yaitu mendapatkan pahala seperti pahala kalian. Qalu, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, dan mereka di Madinah, tetap di Madinah saja mendapatkan keutamaan dan pahala seperti itu? Qal, wahum bil Madinah. Nabi SAW menjawab, ya, sedangkan mereka ada di Madinah. Habasahumul udhur. Mereka terhalang karena udzur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua, memperbanyak ibadah yang bisa dilakukan. Memberi makan orang yang berpuasa, bersedekah, memperbanyak zikir, istighfar, doa, dan berbagai macam ibadah lainnya yang tetap bisa dilakukan walau dalam keadaan haid. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a." Barang siapa yang memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Nabi SAW juga ceritakan bahwasanya beliau adalah ajwadan nas, manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Begitu pula dalam hadis yang lain, para sahabat yang tidak Allah beri kelebihan dalam rizki mengadukan kepada Nabi SAW, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Orang kaya telah pergi membawa pahala yang banyak, sedangkan kami tidak bisa karena tidak memiliki harta sebanyak mereka. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka juga bisa bersedekah dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid, dan juga dengan amar ma'ruf, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, dan juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua dihitung sebagai sedekah. Lalu yang terakhir, hendaklah seorang wanita muslimah ingat bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tapi ibadah juga meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Maka kalau kita bertanya, ketika haid, siapa yang melarang kita untuk sholat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melarang kita untuk puasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah perintahkan kita untuk puasa, lalu kita berpuasa, kita mendapat pahala. Ketika Allah melarang kita untuk berpuasa karena haid, lalu kita tidak berpuasa karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga akan mendapat pahala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memaksimalkan niat, dan betapa banyak orang yang tidak bisa melakukan amalan yang banyak, tapi karena niatnya yang baik, Allah lipat gandakan pahala baginya. Wallahul muwaffiq.